Kembali lagi bersama saya, Grace, di Immanuel Podcast. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Apa kabarnya Sobat Immanuel? Semoga sehat-sehat semuanya. Kita tetap bersemangat hadapi pandemi ini dengan 5M sekarang ya. Nah, sekarang saat ini Grace ditemenin oleh narasumber yang luar biasa, Dr. Oki Haryanto, spesialis saraf. Kita mau ngomongin tentang penyakit saraf yang juga sering dialami, mungkin bukan cuma hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga kayaknya banyak nih istilah saraf kejepit, nyeri pinggang, encok ya. Halo, selamat pagi Dokter Oki. Kita mau ngomongin itu dok. Encok, nyeri pinggang, itu benar nggak? Saraf kejepit itu sama dok? Apa gimana nih dokter? Menurut dokter? Ya, Gitu. jadi selamat pagi, Grace. Iya. Jadi kita hari ini bicara tentang nyeri pinggang ya. Jadi istilah kita itu nyeri pinggang. Umum mengatakan nyeri pinggang sebetulnya dalam istilah kedokterannya kita bilang adalah nyeri punggung bawah. Ya, diterjemahkan dari bahasa Inggris low back pain. Iya. Iya. Apa bedanya pinggang dengan punggung bawah? Ya kalau pinggang lebih terbatas kepada yang kita sebut ya pinggang. Tapi kalau punggung bawah itu lebih luas ya, mulai dari kira-kira di bawah rusuk yang paling bawah itu sampai ke lipatan bokong. Lipatan bokong. Nah, itu lebih luas ya. Jadi Iya. nyeri punggung bawah. Tapi oke lah, sekarang hari ini kita bicara supaya nggak usah panjang-panjang, kita bilang nyeri pinggang aja. Iya. Ya, jadi nyeri pinggang itu ya semua orang udah pernah nyeri pinggang. Tadi seperti Grace bilang, ya bisa ibu rumah tangga, bisa juga pria ya. Iya. Nah, jadi kita biasa nyeri pinggang itu ada dua, yang penyebabnya itu kelainan-kelainan di otot dan tulang belakang, dan yang kedua itu kelainan di saraf yang tadi Grace bilang itu adalah saraf kejepit. Awam bilang itu saraf kejepit. Kalau nyeri yang dari otot dengan tulang punggung itu disebabkan gangguan pada otot dan tulang punggung yang membentuk punggung bagian bawah. Ya kalau saraf ya istilahnya saraf kejepit. Ya itu bisa penyebabnya macam-macam ya, bisa karena kelainan di tulang punggungnya sehingga saraf yang lewat di situ tertekan, itu yang kita istilahnya saraf kejepit. Iya, ternyata tidak sederhana, Sobat Immanuel. Tadi pinggangnya aja harusnya adalah punggung bawah. Mungkin sekitaran 10 cm ya, Dok ya? Lebih Lebih ya, Dok? 15 cm. Karena kalau di belakang sampai di sini. Oh sampai iya. Di sini, sampai di lipatan. Bisa sejengkal ya mungkin ya, Dok ya, luasnya ya. Bisa. Itu tadi dari segi luasnya, daerahnya. Terus tadi dokter bilang ada penyebabnya. Kita juga mungkin nganggapnya ya pokoknya sakit aja, nyeri aja, padahal bisa ototnya yang sakit, tulangnya tadi dokter bilang, atau sarafnya. Nah, itu tadi juga bisa pria, bisa wanita juga. Nah, biasanya umur berapa sih dok yang sering sakit punggung, sakit punggung bagian bawah ini dok? Saya kira saya nggak belajar frekuensinya ya, tetapi kurang lebih penyebabnya yang berbeda pada orang tua dan pada orang muda gitu ya. Jadi dua-duanya bisa, baik muda, tua, pria, wanita, bisa ya dok ya? Oh, tapi penyebabnya berbeda. Gimana ya dok? Ya kalau orang-orang yang pada usia muda di mana usia produktif tentu itu hubungannya dengan pekerjaan yang berat ya. Nah, saya sering lihat misalnya kalau ibu rumah tangga, nah itu dia ya, gendong anak itu udah pasti. Justru kadang-kadang orang bilang saya mah pekerjaan ibu rumah tangga, justru menurut saya ya itulah, jadi hormatilah ibu-ibu ya. Itu dia, karena ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling berat. Ya, nomor satu udah jelas dia gendong anak bisa berjam-jam sehari.
Ya, habis itu dia pekerjaan rumah tangga, misalnya Iya. nyapu, ngepel, Iya. nyetrika, nyuci pakaian, itu semua bisa menyebabkan nyeri pinggang. Mm-mm. Ya, kali itu pada usia-usia muda ya. Ya, Iya. setelah itu mungkin dia mapan, ya mungkin pembantunya yang kerja. Tapi kalau orang tua tentu kita lebih harus Iya. hati-hati. Ya, nomor satu kalau wanita tentu kita pikirkan kropos tulang ya, osteoporosis ya Oh, enggak. Nah, iya tapi ya. nomor dua yang lebih berbahaya lagi tentu penyakit-penyakit keganasan yang mungkin bisa saja bermetastase atau menjalar ke tulang-tulang punggung bagian bawah, itu yang harus Oh, hati-hati. iya juga, Ya, iya jadi betul. nah juga orang-orang tua dengan sendirinya karena kondisi sudah menurun ya, tulang Mm-mm. juga keropos, itu memang lebih mudah mendapatkan nyeri pinggang Iya, gitu. jadi makanya yang apa namanya yang sering konsultasi biasanya memang berarti kalau saya nangkap dari penjelasan dokter berarti yang memang sudah tua. Padahal dari muda pun bisa ya dok ya, Ya, jadi tergantung dari aktivitasnya ya tadi. justru kalau orang-orang muda itu justru pegawai-pegawai yang kerja di pabrik dan Iya, segala macam, iya, atau pegawai orang-orang yang bekerja berat misalnya iya, di apa namanya konstruksi kan iya ngangkat-ngangkat konsumsi, semen, angkat-angkat berat, batu, iya, atau yang kerja-kerja di pasar iya, ngangkat karung segala iya. macam gitu. Oh, jadi resiko Ya, untuk nyeri punggung bagian bawah atau nyeri pinggang tadi hmm, jadi lebih ya, besar. Nah, dokter tadi juga bilang apa namanya takut ada keganasan, ya, mungkin ada penyebaran di sana, ya, ya. Nah, itu ada tandanya nggak sih, dok? Nah itu Apa jadi yang ya. harus diwaspadai oleh kita gitu, dok? Ya, nomor satu kalau kita dapat pasien sakit pinggang dan dia mengatakan bahwa dia pernah mendapat operasi entah ya kalau mungkin kalau kita hati-hati kalau wanita tentu operasi payudara ya. Oh, Kalau iya. pria tentu biasanya yang menyebar ke sana entah dari paru-paru atau dari prostat ya. Iya, iya, dok. Itu kita harus hati-hati kemungkinan sakit pinggangnya dari penyebaran kan Iya. begitu. Ya, tapi selanjutnya yang biasanya karena mengenainya penyebaran itu biasanya kena tulang itu Iya. biasanya sakit akan hebat sekali Hmm. ya itu ya. Kemudian juga kalau dia sampai menyebar ke tulang atau kemudian menekan apa namanya saraf-saraf Iya. itu akan nyerinya juga berbeda gitu akan Hmm. nyeri menjalar gitu. Menjalar gimana nih dok? Ya, Disebutnya jadi kalau nyeri menjalarnya. pinggang yang biasa itu pasien jelas mengatakan bahwa saya sakit di pinggang, bahkan dia bisa tunjuk ini dok sumber sakitnya. Hmm. Ya, Bisa nunjuk kalau dengan jelas. kalau Iya. yang penjalaran ya dia bilang sakit saya di pinggang tapi menjalar sampai ke kaki. Ya, sampai Hmm. ke tungkai, sampai ke Hmm. tumit. Nah, itu hati-hati. Salah Jadi satu kemungkinan saraf. atau kemungkinan penyakit sarafnya Ya, yang jadi terkena. kena istilahnya ya sarafnya kejepit, entah Oh, kejepit karena bisa tulangnya. kiri kanan dua-duanya atau gimana dok? Nah, itu juga ya, jadi kita pikirkan, jadi kalau penyebabnya apa namanya kerusakan pada apa ya, kita bilang diskus itu apa Inggris ya? Nggak Selah, nggak ada bahasa awamnya dok kalau ya, diskus. jadi kita tahu di antara dua tulang Iya, belakang itu iya, ada apa namanya jaringan penyangga. Ya, iya, kalau jaringan penyangga itu robek, maka dia akan menekan ke saraf. iya. Nah, itu yang menyebabkan kita istilahnya gampang aja saraf kejepit. Nah, itu akan menyebabkan sakitnya menjalar gitu. Itu yang Oh, paling sering. Biasa itu orang-orang yang kerjanya berat. Dia mengangkat beban terlalu berat, akhirnya terjadi beban hidup dok kerusakan. yang terlalu berat. Beban beban mengangkat terlalu berat ya, nah itu. Iya dok, berarti kalau dilihat itu tadi saraf kejepit, tadi berhubungan juga tadi karena kerusakan jaringan penyangga Iya, tadi ya ya, dok dengan aktivitas. Berarti kalau begitu tidak hanya orang tua ya dok ya, yang harus waspada tadi dokter hmm, bilang, tapi juga orang muda karena ya, ya dengan aktivitas mungkin pekerjaan mungkin yang biasanya biasa ya, seperti ibu rumah tangga, menurut dokter itu adalah beresiko terhadap risiko, nyeri pinggang ini. ya. Dok, kalau ngeliat benar nggak sih dok? Maksudnya apakah kita harus semuanya di ronsen, semuanya di CT scan, semua di MRI itu gimana dokter? Mungkin itu juga yang jadi apa namanya eh, pertanyaan buat sobat Immanuel di sini gitu dok. Kapan gitu kita harus
melakukan pemeriksaan penunjang itu tadi, Dok? Apakah semuanya setiap nyeri pinggang kita langsung gitu atau konsultasi ke dokter gimana sih, Dok? Sebenarnya harusnya tahapannya kalau kita punya keluhan nyeri pinggang atau lebih tepatnya tadi dokter bilang nyeri punggung bagian bawah. Enggak, Kak. Jadi yang paling penting sih sekarang ini orang kan sering menghubungkan sakit pinggang itu dengan kelainan ginjal kan. Oh, iya iya. Tadi mau tanyain Bukan. sebenarnya itu. Ya, sebetulnya sih ya kalau nyeri pinggang yang disebut ginjal tentu orang datang ke penyakit dalam ya karena Iya, nyarinya biasanya kan khas yang disebut kita bilang kolik atau mules ya. iya, Yaitu. iya, iya, Tapi kalau sakit pinggang yang kita dari otot atau dari saraf biasanya nyari pinggangnya bukan mules tapi kontinu ya. iya, iya, Nah, nah biasanya lantas berhubungan dengan aktivitas iya. ya. Mungkin pada waktu istirahat hilang, pada waktu aktivitas tambah berat ya Oh, gitu. itu poin pentingnya. Jadi Mm-mm. kalau nyeri yang berhubungan dengan saraf itu pasti ada hubungannya dengan aktivitas. Biasanya begitu dengan Dengan istirahat aktivitas. hilang, Hmm, dipakai kerja jalan, duduk itu ya, perubahan posisi ya berpengaruh. bertambah berat. Oh, bertambah berat. Tapi kalau Nah, yang dari ginjal enggak ya, Dok ya? ya biasanya kolik ya istilahnya di Iya, mau mules. duduk Hmm, tidur aja nggak, pokoknya iya, nggak puguh ya. iya, Itu pasti bukan hmm, saraf, bukan tulang, iya, bukan saraf, bukan hmm, tadi otot ya, iya. sekitar ini yang dokter bilang. Oke dok, lanjut dok. Ya, jadi tentang pemeriksaan tambahan ya, apakah Mm-mm. pemeriksaan ronsen dan segala macam, Iya, sebetulnya sih kalau nyeri pinggang biasa itu penyebabnya karena dari otot. iya, Ya, jadi sebetulnya tidak ada gunanya kita melakukan ronsen. Mau dilihat apa? Otot tuh iya, nggak bisa terlihat dengan foto ronsen. iya. Ya, nah kita sebetulnya ronsen itu hanya kalau kita pikir bahwa wah ini mungkin orangnya jatuh Hmm, atau kecelakaan dan segala macam sakit pinggang, kita khawatir bahwa itu terjadi kerusakan pada tulang punggung ya, oh tulang iya, belakang iya, maksudnya ya, iya, itu iya, yang iya dok. berbahaya. Memang misalnya terjadi apa patah tulang dan segala Iya, macam kan bisa kita lihat iya, langsung fotonya. Ya, tetapi di luar itu tidak kelihatan apa-apa. Ya, kita melakukan MRI kalau kita diagnosanya adalah saraf kejepit iya yang dok. seperti tadi Grace bilang Iya, saraf kejepit itu penyebabnya kelainannya di saraf. iya, Ya, jadi foto ronsen tidak bisa memotret saraf. iya, Kalau kita potret dengan ronsen daerah pinggang yang kita lihat itu cuma tulang belakang. Nah, saraf tidak bisa dipotret. Nah, iya, untuk memotret itu harus dengan MRI. iya. CT scan pun tidak begitu bagus. Jadi saya tetap kalau uh, kita curiga Curiga, saraf kejepit iya. malah paling baik MRI. Langsung ya dok ya, MRI, nah, MRI. jadi jangan 2 kali gitu. Iya, iya, karena luar biasa. Mm-mm. Kayak sangat berfaedah sekali nih pertemuan nih sekarang, karena nyari pinggang itu biasa, dan ini jadi pertanyaan, kalau datang konsultasi ke dokter, ini ginjal atau bukan, tadi dokter ingetin, thank you banget ini dokter, Mm. udah jelas nih jadi. Mm. Terus udahnya langsung, apa namanya, tadi bedakan otot, tulang yang jelas banget Ya, dengan eh, saraf. saraf. Jadi nggak loncat-loncat tahapan runutannya benar-benar Mm. luar biasa jelas gitu dok Ya. urut-urutannya. Tapi kayaknya kalau daripada bingung-bingung mungkin ya dok ya, mungkin ke polinya dokter Oki saja kayaknya ya daripada kita langsung sadar datang mungkin ke apa namanya laboratorium atau Ya. apa ya sendiri gitu. Saya Mm. sakit pinggang, saya mau dipotret gitu. Iya, Oh, biasanya ya, begitu. Datang ke tempat kita udah ya. bawa foto. Oh, emang terjadi ya dok ya? Ini ada apa dok? Saya sakit Iya. pinggang lah. Ngapain di foto? Tunggu dulu. Oh, malah Hmm. ternyata belum tentu semua Iya, harus difoto ya, Dok? iya. Dan foto pun kan belum tentu kelihatan. Kalau saya bilang kalau kenanya di saraf mana kelihatan. Oh iya ya. Foto itu cuma bisa melihat kalau ada apa fraktur istilahnya, jadi tulangnya patah ya. Kalau kita curiga bahwa Ya, di tulang ya, ya, Dok ya, atau biasanya. bergeser. Iya, biasanya ada riwayat Nah, kecelakaan biasanya kan sebelumnya ngangkat gitu. barang berat itu Oh, bisa bisa ya, juga ya, Dok ya ya? Iya, iya. jatuh ya Iya, 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 Dok. dalam posisi duduk itu bisa menyebabkan tulang bergeser. Ya, luar biasa ini bermanfaat. Dokter ada yang disampaikan lagi nih, Dok. Closing statement dari dokter apa tentang kesehatan pinggang atau kesehatan punggung bagian bawah supaya tetap ya awet muda nih seperti dokter Oki. Apakah gimana? Harus gimana ya, Dok?
Ya, jadi sakit pinggang itu memang penyakit yang sulit disembuhkan ya, dalam arti karena ini berhubungan dengan pekerjaan. Ya, jadi penyakit ini ya kita kasih obat sakit pinggangnya hilang, tapi kalau dia ngangkat-ngangkat berat lagi ya kambuh lagi gitu. Iya. Nah, sekarang juga yang banyak, Chris, zaman COVID ini banyak orang work from home ya. Iya. Itu orang banyak duduk di depan komputer, nah itu sakit Kayak pinggang. begini juga bikin sakit Sakit pinggang ya. Ya, banyak dulu pakai pegawai bank itu Iya. kerja di bank, Iya. ya kan masukin data segala macam 48 jam sehari. Iya. Sakit pinggang udah pasti. Oh, aduh. Itu, ya, jadi ya saya bilang, ya memang sakit ini dialami juga semua orang ya, tapi paling penting memang ya karena hubungannya dengan pekerjaan jadi susah sembuh gitu. Oh gitu. Nggak ada tips and trick? Kalau mungkin tips and tricknya datang aja ke dokter Oki untuk lebih jauhnya. Kapan nih dokter konsultasinya bisa? Ya, saya setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 11 di Rumah Sakit Immanuel sampai jam 12 atau jam 1. Senin sampai Jumat. Jam 11 sampai jam 1 siang. Silahkan ke Poli Dokter Oki untuk lebih tahu lebih lanjut tentang keluhan nyeri pinggang yang pasti banyak ya dok ya. Baik banyak. Tua, muda, pria, wanita, bekerja, tidak bekerja, di rumah atau di luar rumah ya dok ya. Semuanya beresiko nyeri pinggang. Oke, thank you banget sharingnya siang hari ini dok. Sungguh sangat berfaedah, bermanfaat buat kita, buat sobat Immanuel semua. Oke, jumpa lagi di Immanuel Podcast. Thank you dok.